Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya saya Diandra. Saya Resa. Ya saya mau nanya ke Bapak untuk tentang hak dan kewajiban ya yang terkait sekolah ini Pak. Menurut Bapak, apakah memakai jaket saat jam pelajaran merupakan hak bagi siswa? Menurut saya itu tidak wajib, tergantung karena kondisi siswa. Kalau memang siswa itu kedinginan dan dia merasa sakit, diperbolehkan. Tapi jika dia tidak dengan kondisi yang sakit atau kondisinya baik-baik saja, menurut saya itu tidak wajib dan tidak bisa dibilang hak siswa untuk memakai jaket. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, apakah siswa atau siswi berhak untuk melakukan hubungan atau berpacaran begitu? Menurut saya boleh-boleh saja. Yang terpenting ada batasannya lah. Ada batasan. Siap. Terus yang pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak merasa sudah cukup mendapatkan hak yang Bapak miliki dalam menjalankan tugas-tugas sebagai guru di sekolah? Oh, alhamdulillah sudah cukup. Sudah cukup. Sudah. Sudah. Oke, baik Ada Pak. lagi pertanyaan? Oh, cukup Pak, 3 aja. Oke, makasih ya Pak Reza. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, saya Farel. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu Eka untuk menanyakan hak kewajiban di sekolah ini ya. Boleh, silahkan. Oke, menurut Ibu, apakah menegur guru yang salah termasuk hak siswa? Tolong sampaikan pendapatnya ya, Bapak. Menegur guru yang salah, apakah itu hak siswa? Kalau bagi ibu itu kewajiban, karena kalau misalkan ada yang salah, kita wajib untuk menegur secara baik, mengingatkan sih sebenarnya ya, bukan menegur, tapi mengingatkan secara baik supaya kesalahan yang dilakukan tidak terjadi lagi ke depannya. Oke, lagi pertanyaan selanjutnya Ibu. Oke. Menurut Ibu, apakah siswa mempunyai hak untuk merias dirinya sendiri agar dapat berpenampilan lebih menarik di sekolah ini? Oke, kalau untuk merias diri itu hak siswa, tapi kan tetap kalau di sebuah lembaga ada aturan yang harus ditaati, maka dilihat aturannya apakah merias yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan atau belum. Gitu. Boleh merias tapi tetap mengikuti aturan yang berlaku. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah wajib bagi siswa untuk membawa kartu izin saat izin ke toilet? Wajib, supaya ketahuan yang izin siapa dan bisa ketahuan kalau misalkan dia mau ke tempat-tempat lain, jadinya bisa diantisipasi. Oke. Makasih Bu Eka untuk Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Karisa dari kelas 10E, izin untuk melakukan wawancara mengenai hak dan kewajiban. Ya, boleh. Boleh. Oke, jadi pertama, menurut Ibu apakah siswa berhak mendapatkan keringanan waktu untuk mengumpulkan tugas atau proyek? Kalau menurut Ibu enggak. Karena kan udah dikasih waktu nih, pasti guru udah prepare dong dia kapan kiranya anak itu bisa selesai. Berarti kan kesalahan dari siapa? Siswanya sendiri. Iya, jadi makanya Ibu yakin guru-guru tuh udah mempersiapkan misalnya kasih tugas atau apa, jadi tinggal muridnya mau atau enggak selesaiin tepat waktu. Oke, baik. Yang kedua, menurut Ibu apakah kegiatan keputrian merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa perempuan? Oke, kalau menurut Ibu di sini nih kerennya jadi kayak nggak ada waktu luang. Misalnya ada yang sholat, terus kamu dikumpulin di satu tempat, namanya keputrian, terus kamu juga tetap dapat ilmu tentang pokoknya kayak di luar dari apa namanya mapel kan. Jadi ya bagus, nggak apa-apa gitu ada keputrian. Jadi wajib ya? Iya. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha dari kelas 10E. Di sini saya mau izin mewawancarai Ibu Amel ya, mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Jadi Ibu, pertanyaannya itu, menurut Ibu, jika ada fasilitas sekolah yang sudah rusak, apakah siswa berhak mendapatkan fasilitas yang lebih layak? Silakan dijawab Bu. Kalau ada fasilitas yang rusak ya tentu siswa berhak mendapatkan yang lebih layak lagi. Makanya kan kalau misalnya di dalam ruangan kalian itu AC-nya sudah bocor atau misalnya ada kenapa-napa dengan AC-nya, kan kalian berhak untuk bilang sama wali kelas atau enggak ke guru yang mengajar supaya nanti bisa kami koordinasikan dengan kepala sekolah supaya nanti mungkin dicarikan solusi apakah nanti AC-nya diservis ataukah nanti gimana gitu. Apakah minta kelas dan lain sebagainya. Oke, baik. Lalu
Pertanyaan yang berikutnya, menurut Ibu, jika ada sepatu siswa yang basah, apakah siswa memiliki hak untuk menggunakan sandal di dalam kelas? Menurut saya tidak, karena kan peraturan sekolah adalah siswa harus menggunakan sepatu gitu kan, menggunakan seragam yang seharusnya. Nah, bila misalnya sedang hujan, ya kalian kan bisa dari pas lagi dari rumahnya pakai dulu sandal, sehingga pas sampai sekolah bisa sepatunya untuk digunakan gitu. Oke, baik, terima kasih jawabannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta dari kelas 10E. Saya izin wawancara. Oke, silakan. Jadi menurut Ibu, apa siswa mempunyai hak untuk menggunakan handphone saat istirahat? Oke, nah untuk hak siswa dalam penggunaan handphone, balik lagi ya, kita kan memilih, setiap sekolah punya peraturannya masing-masing, dimana kalau di Satria handphone itu ditertibkan di dalam loker, sehingga mau baik istirahat maupun tidak, siswa tidak diperbolehkan menggunakan handphone, kecuali dia dalam pembelajaran guru memerintahkan untuk menggunakan, cari literasi atau referensi pembelajaran di internet, baru boleh tuh menggunakan handphone dalam pengawasan. Tapi kalau untuk istirahat, sesuai dengan peraturan yang namanya istirahat, berarti kalian beristirahat untuk saling berinteraksi secara sosial sama teman-teman di kelas, untuk mengistirahatkan aktivitas kalian dengan cara ya berinteraksi sosial dengan teman atau makan di kantin, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah makan di dalam kelas merupakan hak bagi siswa? Oke, makan di dalam kelas, balik lagi peraturan sekolah kita. Karena siswa-siswa di Satria ini masih sedikit kurang bertanggung jawab terhadap sampah yang dibawa, makanya kemarin kita ada peraturan tidak boleh makan di kelas. Namun dengan peraturan itu pun kita juga menyiapkan fasilitasnya, yaitu dengan membuat meja dan bangku untuk kalian makan di dekat parkiran motor. Selain dekat parkiran motor, juga di kantin kan pastinya ada, ataupun di depan-depan kelas yang setiap pergantian jam atau pagi hari sudah dibersihkan oleh OB di sekolah. Oke, makasih ya Bu. Ya, sama. Menurut Pak Agung, apakah menjaga kebersihan kelas merupakan kewajiban siswa atau kewajiban caraka? Tolong sertai pendapat Pak Agung. Kalau menurut saya pribadi sebagai caraka itu kewajiban murid sih. Kewajiban saya juga pribadi, biarpun kewajiban murid, karena biar ada tanggung jawabnya. Kalau misalkan nggak tanggung jawab, buang sampah, coret-coret kelas, coret bangku. Jadi seenaknya gitu kalau di kelas, kalau nggak pada buang sampah sembarangan. Jadi kita tuh harus kebersihan itu dari murid, menurut saya. Mungkin gitu aja dari saya, dari murid sih menurut saya. Oke, makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Saya Hanifah dari 10E ingin mewawancara Bu Rina tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Pertanyaannya adalah, jika siswa tidak mempunyai hak untuk bermain handphone saat jam istirahat, apakah siswa mempunyai hak untuk membawa mainan agar tidak merasa jenuh saat jam istirahat? Oke, Ibu jawab ya. Sebenarnya ini kan memang sudah peraturan dari awal ya. Permainan entah itu Uno ataupun catur ataupun gitar itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dibawa ke sekolah. Jadi kita sebagai siswa sebenarnya tidak memiliki hak untuk membawa hal-hal tersebut. Jadi kita kembali lagi ke peraturan awal. Karena apa? Karena dengan adanya kita membawa permainan itu akan memberikan dampak yang negatif bagi diri kita. Yang pertama, satu, mungkin nanti kita kedepannya akan lebih cenderung hanya ke teman kita yang itu lagi aja. Tapi kalau kita seandainya tidak membawa permainan itu, maka kita akan bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Lanjut pertanyaan kedua. Izin buat ngasih pertanyaan kedua ya Bu. Apakah guru atau siswa memiliki kewajiban untuk absen di SPD saat pembelajaran tatap muka berlangsung? Tolong sertai alasannya. Oke. Apakah setiap guru atau siswa memiliki kewajiban untuk untuk absen di SPD? Kali ini ya, kita kan memiliki sebuah akun yang namanya SPD ya. Jadi kan harus kita pergunakan sebagaimana layaknya. Dimana kan SPD itu kan untuk mengembangkan diri kita, itu satu yang pertama. Yang kedua itu untuk melihat kira-kira
apa informatika yang kita pembelajaran informatika yang kita dapatkan itu apakah bisa kita kelola ataukah bisa kita perbaiki, karena kan di sini adanya SPD itu kan untuk menunjang diri kita agar kita tuh bisa lebih aktif lagi biar bisa kita lebih terencana lagi dalam absen maupun dalam pembelajaran. Baik. Makasih ya Bu. Sama-sama. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita dari kelas 10E, tapi sebelum itu perkenalkan dulu nama kami, saya Dean Fatih. Saya Farah Kafian. Saya Cinta Ramasari. Oke Pak, kepada Pak siapa? Afif. Oke baik Pak Afif, izinkan saya mempertanyakan pertanyaan saya. Pertanyaannya itu, apakah kegiatan observasi trip wajib dilakukan oleh peserta didik yang baru? Baik. Ini pertanyaan pertama. Pertama. Oke, baik. Nah, jadi untuk observasi trip di sini ini merupakan salah satu program sekolah dan merupakan program sekolah yang diunggulkan, di mana di sana dalam hal observasi trip ini diharapkan semua peserta didik dapat berkembang dan juga menumbuh kembangkan potensinya. Semua potensinya nantinya akan ditumbuh kembangkan. Yang sudah ada nantinya akan dikuatkan, yang belum ada akan ditingkatkan, akan ditumbuhkan. Nah, perihal ini adalah karena memang memperhatikan tentang urgensi dari kegiatan tersebut, manfaat yang nantinya akan didapatkan, khususnya dalam membentuk karakter siswa, maka kegiatan tersebut memang kami wajibkan di SMA Satria. Dan ini pun juga menjadi ciri khas sekolah kami dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Dan berdasarkan pengalaman, anak-anak yang mengikutinya pun juga tidak ada yang merasa keberatan dan juga justru malah merasa hal ini adalah sesuatu yang positif untuk diikuti. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kita ya Pak. Boleh. Menurut Bapak, apakah siswa wajib untuk mengikuti minimal satu ekskul di sekolah ini? Dijelajahi atau penjelasannya Pak? Baik. Nah, perihal wajib tidak wajib, nak, sebenarnya sih di sini kenapa pertama diwajibkan? Karena melihat urgensi dari setiap kegiatan tersebut. Kalau misalnya anak, setiap murid misalnya, dia ini tidak mengikuti eskul apapun misalnya, nah akhirnya banyak waktu yang memang belum dimanfaatkan secara maksimal bagi siswa tersebut. Oleh karena itu, sekolah menerapkan kebijakan untuk mewajibkan siswa mengikuti eskul minimal satu eskul. Kenapa? Agar setiap waktu yang dimiliki siswa ini dapat dimaksimalkan. Tidak ada waktu yang memang dalam arti khusus waktu kosong yang terbuang percuma. Tapi waktu itu ketika misalnya ada waktu kosong digunakan untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan kompetensi, mengembangkan kemampuan dari siswa itu. Nah, itulah yang kami harapkan anak-anak bisa memaksimalkan waktu yang ada dan kami pasti akan memfasilitasi hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menurut Bapak, apakah siswa berhak mendapatkan keringanan saat tidak bisa membayar SPP tepat waktu? Baik, jadi tentunya dalam hal keringanan ini, nak, pastinya sekolah nantinya akan perlu informasi yang lebih jelas. Dalam arti adalah di sini kami perlu mengetahui data dari keluarganya, khususnya dalam bidang ekonomi seperti apa. Jika memang ternyata ada data-data pendukungnya, pasti sekolah juga akan memberikan keringanan, dengan tentunya akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada yayasan, karena semua kebijakan terlebih perihal keuangan ini kan ada di yayasan. Kami pastinya akan berkoordinasi dan juga akan menyampaikan informasi tersebut. Apakah nantinya yayasan akan memberikan kebijakan untuk memberikan keringanan atau tidak, itu semuanya ada di keputusan yayasan. Tapi pastinya ketika kami dapat informasi, kami dapat data terkait dengan kondisi finansial dari keluarganya yang memang kurang mampu atau tidak mampu, pastinya kami akan memberikan kabar juga kepada yayasan berkaitan dengan hal tersebut. Oke, Pak, cukup sekian wawancara dari kami. Maaf jika mengganggu waktunya nih, Pak ya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Gumai dan ini teman saya Hanifa. Kami dari kelas 10E. Izin untuk mewawancarai Bapak mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Baik, pertama sebelumnya, apakah Bapak mengetahui apa itu hak dan kewajiban? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hak dan kewajiban yang namanya di dalam lembaga pendidikan pasti punya hak dan kewajiban. Contoh kewajiban untuk anak-anak adalah belajar. Haknya apa? Mendapatkan pengajaran, seperti mendapatkan ilmu ataupun yang wajib diberikan kepada siswa. Itu namanya hak dan kewajiban. Tentunya juga kewajiban siswa apa? Selain mengikuti pelajaran juga mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan wawancara yang pertama, bagaimana cara sekolah mengetahui atau memastikan bahwa hak-hak siswa sudah terpenuhi? Boleh silakan dijawab, Bapak. Oke, hak-hak siswa sudah terpenuhi. Yang penting yang pertama adalah ketika pembelajaran yang ada di sekolah ataupun itu di baik di tingkat kurikulum atau kesiswaan ataupun di ekstrakurikuler atau intrakurikuler sudah mendapatkan seluruhnya. Tentunya pasti sekolah juga ada beberapa kekurangan. Tentunya kita saling bekerjasama baik dari guru, siswa ataupun orang tua. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya ada satu pertanyaan lagi. Iya, Ini pertanyaannya 3 aja Pak. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, jika ada seragam siswa yang sedang rusak atau tidak layak pakai, apakah sekolah berhak untuk memberikan siswa seragam gratis? Di sini ketidaklayakan ini disebabkan oleh bencana seperti kebakaran atau ada bencana lain. Ya. Silakan Bapak. Jadi hal ini dulu saya sudah pernah menerapkan kepada anak-anak OSIS kita, peserta kita. Ada sekarang dia kelas 12. Kelas 12 IPA 3 kalau tidak salah ya. Kebetulan kebakaran dan alhamdulillah bukan cuma seragam yang kita kasihkan, tapi juga ada yang namanya dispensasi terkait masalah SPP dan bantuan, dan kita juga bukan minta bantuan dari sekolah juga, dari pihak lembaga yayasan ataupun yang lainnya, sampai kita datang ke sana hampir kurang lebih 20 anak serta alumni. Jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan karena keadaan musibah seperti itu, bukan cuma seragam yang kita berikan, lebih dari seragam. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dan waktunya Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.